Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Kekuasaan, Kehakiman, dan Badan Peradilan. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, tugas pokok kekuasaan kehakiman ialah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung seperti Peradilan Umum, PT UN, Peradilan Militer, Peradilan Agama, serta Mahkamah Konstitusi. Sifat pembawaan kekuasaan kehakiman pada dasarnya ialah bebas, tapi sifatnya tidak mutlak. Kekuasaan kehakiman tersebut dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi, dan sebagainya. Di Indonesia, tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang ada landasannya melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusan itu mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. Menurut Paulus, kekuasaan kehakiman juga mengandung makna perlindungan bagi hakim sebagai penegak hukum untuk bebas dari pengaruh-pengaruh dan direktiva yang berasal dari 1. Lembaga-lembaga di luar badan peradilan baik eksekutif maupun legislatif dan lainnya. 2. Lembaga-lembaga internal di dalam jajaran kekuasaan kehakiman sendiri. 3. Pengaruh pihak yang berperkara. 4. Pengaruh tekanan-tekanan masyarakat baik nasional maupun internasional. 5. Pengaruh-pengaruh yang bersifat trial by the friend, peradilan oleh pers, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana media massa melalui pemberitaan yang berlebihan atau bias menciptakan opini publik yang menghakimi seorang atau kelompok sebelum proses peradilan resmi selesai. Fungsi kekuasaan kehakiman. A. Fungsi pokok berupa fungsi mengadili, fungsi pengawasan, fungsi memberi nasihat, fungsi mengatur, fungsi menguji material. Fungsi D dan E hanya dimiliki oleh Mahkamah Agung. Fungsi A, B, C selain dimiliki Mahkamah Agung juga dimiliki oleh pengadilan lain di bawah Mahkamah Agung. Keadilan. Keadilan berasal dari kata adil yang diambil dari bahasa Arab adl. Dalam kamus besar bahasa memihak, berpihak kepada kebenaran, berbuat sepatutnya. B. Dalam bahasa awam, keadilan dalam memberi ganti kerugian diterjemahkan sebagai mewujudkan penghormatan kepada seorang yang haknya dikurangi dengan memberikan imbalan berupa suatu yang setara dengan keadaannya sebelum hak tersebut dikurangi atau diambil, sehingga yang bersangkutan tidak mengalami degradasi kesejahteraan. Hakim dalam penegakan hukum. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, hakim adalah pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Peradilan juga dibagi menjadi 4 lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha. Peradilan umum. Peradilan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman
peradilan umum, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Kekuasaan dan kewenangan peradilan umum, pengadilan umum memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding pertama dan terakhir, sengketa kewenangan mengadili tentang pengadilan negeri di daerah hukumnya. Dan peradilan agama ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama. Pengadilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman peradilan agama adalah pengadilan agama tingkat pertama kedudukan di kota atau kabupaten, pengadilan tingkat tinggi, dan Mahkamah Agung. Peradilan militer. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang pengadilan militer. Pengertian dan kedudukan. Peradilan militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Kekuasaan peradilan militer.